Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andiandi Kazim Setiawan dari kelas eksekutif D1 jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembangkit listrik tenaga surya. Langsung saja. Sebelumnya, apa itu pembangkit listrik? Pembangkit listrik ialah sekumpulan peralatan dan mesin yang digunakan untuk membangkitkan energi listrik melalui transformasi energi dari berbagai jenis sumber energi yang ada, baik itu sumber energi yang tidak terbarukan maupun yang terbarukan. Kemudian ada pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya ialah listrik yang menggunakan tenaga matahari atau solar sebagai penghasil energi utamanya. Pembangkit listrik ini dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung menggunakan fotovoltaik dan secara tidak langsung menggunakan pemusatan energi surya. Fotovoltaik mengubah secara langsung energi cahaya menjadi listrik dengan menggunakan efek fotoelektrik, sedangkan untuk pemusatan energi surya menggunakan sistem lensa atau cermin dengan dikombinasikan dengan sistem pelacak untuk memfokuskan energi matahari ke satu titik untuk menggerakkan mesin kalor. Selanjutnya ialah untuk prinsip kerjanya. Secara sederhana dapat dijelaskan dapat dilihat di gambar, yaitu sinar matahari akan mengenai solar panel yang kemudian akan masuk ke dalam solar charge controller. Kemudian arus di sini masih dalam keadaan DC, kemudian dialirkan ke dalam baterai lalu diubah oleh inverter menjadi arus AC yang dapat digunakan untuk menyalakan berbagai macam alat elektronik. Kemudian ada kelebihan dari pembangkit listrik tenaga surya. Yang pertama itu ramah lingkungan. Mengapa bisa dibilang ramah lingkungan? Karena pembangkit listrik tenaga surya ini tidak memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim seperti pada kasus penggunaan bahan bakar fosil, karena panel surya tidak memancarkan gas rumah kaca yang berbahaya seperti CO2. Kemudian panel surya mudah dipasang dan memiliki biaya pemeliharaan yang sangat rendah karena tidak ada bagian yang bergerak dalam prosesnya. Kemudian panel surya memanfaatkan salah satu energi terbarukan, yaitu energi matahari, di mana hal ini disediakan oleh alam. Kemudian efisien. Dan adapun untuk kekurangannya yaitu harga panel surya yang masih dibilang relatif mahal, meskipun pada zaman sekarang ini sudah mengalami penurunan harga. Kemudian dapat menyebabkan overheating, di mana apabila panel surya tidak dipasang dengan baik, maka akan banyak sinar matahari yang terbuang sia-sia dan berubah menjadi panas. Kemudian panel surya itu terbuat dari beberapa bahan yang tidak ramah lingkungan, dan daur ulang panel surya yang tak terpakai dapat menyebabkan kerusakan lingkungan jika tidak dilakukan dengan hati-hati, karena mengandung bahan seperti silikon, selenium, kadmium, dan sulfur heksafluorida yang merupakan gas rumah kaca. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.